Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita kembali mempelajari pelajaran matematika. Minggu lalu Ibu sudah mengajarkan bagaimana caranya mengurangi, menjumlahkan bilangan pecahan yang sejenis. Tapi setelah Ibu periksa banyak anak-anak yang masih belum paham. Untuk hari ini akan kita perjelas kembali, tapi dengan materi yang lebih mendalam lagi, yaitu kita menggabungkan berbagai macam pecahan, yaitu pecahan murni, pecahan campuran, pecahan desimal, dan pecahan persen. Tapi caranya hampir sama. Ada dua cara untuk menjumlahkan bilangan pecahan-pecahan dan mengurangi bilangan pecahan-pecahan tersebut. Aku kasih contoh soal misalnya 4 2/5 ditambah 3/4 ditambah 0,5 ditambah 25%. Nah, di sini ada bilangan pecahan campuran, ada pecahan murni, ada bilangan pecahan desimal, dan ada persen. Kalau seandainya nanti anak-anak pada saat ujian semester menemukan jawaban pilihan gandanya akhirnya berbentuk pecahan, maka carilah dengan cara pecahan. Jika seandainya di pilihan ganda nanti ketemu jawabannya berbentuk pecahan desimal, maka carilah dengan cara merubah semua bilangan menjadi pecahan desimal. Nah, untuk hari ini Bu akan menjelaskan dua cara tersebut. Cara pertama yaitu dengan merubah menjadi pecahan. Merubah semua menjadi pecahan. Nah, perhatikan baik-baik anak-anak. Cara yang pertama, di sini ada pecahan campuran, pecahan murni, bilangan pecahan desimal, dan persen. Jadi yang akan kita rubah adalah pecahan desimal dan pecahan persen. Nah, ini ada pecahan campuran. Nah, pecahan campuran ini ada terselip di sini adalah bilangan murninya atau bilangan bulatnya. Jadi kita simpan bilangan bulatnya di sini, tapi tidak dihilangkan anak-anak. Jadi kita ambillah dia 2/5 ditambah 3/4 ditambah, nah ingat anak-anak yang kemarin, jika dia di belakang koma 1 maka dia adalah 5/10. 25% ini kemarin sudah Ibu ajarkan bahwa persen itu artinya per 100, maka ini adalah 25/100. Nah, ingat anak-anak, untuk menjumlahkan bilangan-bilangan pecahan ini, kemarin Ibu sudah ajarkan ke kamu harus cari KPK dulu. Kemarin anak kamu semua ada yang benar, ada yang salah. Ini langkah kamu adalah bukan mengalihkan 5 kali 4 kali 10 kali 100, bukan anak-anak, tapi carilah KPK dari 5, 4, 10, dan 100. Nah, Ibu ajarkan kembali. Ulang lagi anak-anak pelan-pelan ya, perhatikan. Ini kita cari 5 adalah bilangan prima, jadi tidak perlu dicari. Ini 4-nya ini kita faktorisasikan menjadi 2 kali 2,
10 ini 2 kali 5, 100 bagi 2, 50 bagi 2, 25. Bagi 2 tidak bisa, dibagi 5, jawabannya 5. Nah, kita cari KPK-nya. KPK-nya adalah pangkat yang terbesar, nilai semua prima dimasukkan. Kita lihat angka 2. 2 yang terbesar pangkatnya adalah di sini anak-anak 2 pangkat 2. Kita masukkan 2 pangkat 2. Kemudian kita lihat selanjutnya adalah 5 pangkat 2. Jadi 2 kali 5 kali 5 pangkat 2. Jadi 2 pangkat 2 ini 4. 5 pangkat 2 adalah 25. Jadi kita kalikan 4 kali 25, jawabannya 100 anak-anak. Maka KPK dari 5, 4, 10 dan 100 adalah 100. Nah, selanjutnya bilangan penyebut yang tidak sama ini kita samakan menjadi 100 anak-anak. Berapa jumlah pecahannya? 1, 2, 3, 4. Maka kita masukkanlah penyebutnya menjadi 100. Tadi penyebut pecahannya ada 4 bilangan, maka kita buat ini jadi 4. 100 tambah 100 sama dengan 100. Nah, untuk mengisi bilangan pembilang di atas, lihat anak-anak, kembali kita ibu ulang lagi. Soalnya tadi adalah 2, 3, 5, 25. Jadi kita bagi, perhatikan kembali, 100 dibagi 5. 100 dibagi 5 dikali 2. 100 bagi 5 adalah 20. 20 di 100 bagi 5. Kita cari anak-anak. 100 dibagi 5. 2 10, jadi 20. 20 dikali 2. 20 ini kan 0, 0 sisanya masukkan ke sini jadi 20. Jadi 20 dibagi 2 jadi jawabannya 40. Kemudian 100 dibagi 4. 4 jawabannya 25. 25 dikali 3 75. Nah, 75. Kemudian yang ketiga 100 dibagi 10, jawabannya 10. 10 dikali 5. 10 kali 5 50. Kemudian ini 100 dibagi 100, 1 kali 25 25. Nah, karena dia menjumlah, maka kita jumlahkanlah pembilangnya. 40 tambah 75 ditambah 50 ditambah 25. Tambahkan anak-anak, dapatlah jawabannya 190. Nah, 4 yang kita simpan tadi kita masukkan ke jawaban jadi 4 190 per 100. Tetapi perhatikan anak-anak, ini pembilang lebih besar daripada penyebut. Maka ini kita bagi anak-anak. Kalau pembilang lebih besar dari penyebut, jawaban belum selesai. Maka kita bagilah pembilang dengan penyebut. Kita bagi jadi 190 dibagi 100. Jawabannya 1 kali 100 dikurangi 90. Jadi 90 per 100. Nah, tapi ini belum selesai, kita tambahkanlah bilangan bulatnya 4 ditambah 1. Jadi jawabannya
per 100. Apakah jawaban ini sudah selesai? Belum anak-anak, itu kita cari FPB dari 90 dan 100. Jadi 90 dan 100. FPB anak-anak dikecilkan pecahannya. Jadi FPB 90 dan 100. Jadi bagi 2 45, bagi 3 15, bagi 3 5. 100 tadi sudah ada, yaitu ini. Ini 100 tadi sudah ada. Jadi FPB-nya berapa anak-anak? Kita lihat pangkat yang terkecil, nilai yang sama. Yang sama adalah 2 dan 5. Nah, di sini 2 pangkat 2, sedangkan di sini 2. Dan 5 di sini 5 pangkat 2, di sini 5 pangkat 1, maka kita ambillah FPB-nya pangkat yang terkecil. Jadi jawabannya adalah 2 kali 5. 2 kali 5 berapa anak? 10. Maka ini dibagi 10 anak-anak. Maka 90 dibagi 10 jawabannya 9. 100 bagi 10 jawabannya 10. Maka jawaban akhir dari soal ini adalah 5-nya kita masukkan. Jadi jawabannya adalah 59 per 10. Jadi kalau pecahannya masih bisa dikecilkan dengan cara mencari FPB. Nah, kemarin anak-anak masih banyak yang salah, meskipun ada yang benar. Sekali lagi Ibu ingatkan untuk menyamakan penyebut. Ini sekali lagi anak-anak, untuk menyamakan penyebut carilah KPK dari penyebut tersebut. Jangan langsung dikali 5, kali 4, kali 10, kali sampai salah anak-anak. Jadi carilah KPK-nya. Jika soalnya sudah dapat, kalau pembilangnya lebih besar daripada penyebut, bagilah pembilang dengan penyebut tersebut. Nah, jika sudah selesai ternyata pecahan ini masih bisa dikecilkan, maka carilah FPB-nya. Ini adalah cara pertama. Bagaimana jika seandainya jawaban itu berbentuk desimal? Nah, soal tetap sama. Kita kembalikan soalnya seperti tadi lagi, yaitu 2 per 5. Soal tadi kita ulang lagi, tapi dengan cara yang kedua. Cara kedua adalah merubah menjadi pecahan desimal. Nah, soalnya kita ulang kembali, Ibu tulis lagi ini soalnya, yaitu 2 per 5 ditambah 3 per 4 tambah 0,5 ditambah 25%. Nah, jadi kita rubahlah ini menjadi desimal. Pecahan pertama ini menjadi desimal, ini juga menjadi desimal. Sedangkan ini sudah desimal, tidak perlu dirubah lagi. Bagaimanakah cara merubah bilangan ini menjadi bilangan desimal? Ini langkah pertama adalah kita jadikan ini dulu bilangan pecahan murni. Jangan cara 4 dikali 5. 4 kali 5 20 ditambah 2. Jadi 22 per 5. 22 per 5 itu artinya 22 dibagi 5. Nah, perhatikan anak-anak cara membaginya sehingga membentuk bilangan pecahan desimal. 5 kali berapa mendekati 22. Jadi jawabannya adalah 4. 4 dikali 5 20. Nah, 20 kita kurangi 2 yang di sini turun, tambahkan 0, di jawaban taruh koma. Jadi
5 kali berapa supaya 20? Jawabannya adalah 4. 4 kali 5, 20. Jadi habis anak-anak. Jadi yang pertama, pecahan pertama berubah menjadi 4,4. Nah, kalau 3/4 itu 3/4 itu artinya 3 dibagi 4. Nah, 3 dibagi 4 tidak bisa anak-anak. Jadi untuk mencarinya supaya bisa, pembilang 3 ditambah 0. Nah, kalau di dalam sudah ditambah 0, maka di jawaban 0-nya 1, maka di jawaban kita masukkan 0, jadi dapat kita bagi dia 4 kali berapa supaya 30. Nah, jawabannya mendekati, jangan lewat dari 30. Jadi jawabannya 7. 7 dikali 4, 28. 28 ini kita kurangi. 30 kurang 28. Jawabannya adalah 0 kurang 8, tidak bisa pinjam. 10 kurang 8 jawabannya 22. Jadi ini jadi 2, habis. 2 ini tidak boleh kita simpan letak sini, tapi kita tambah 0, tapi jangan tambah lagi 0 di sini. Cukup sekali saja. Kita bagi 20 bagi 4. 4 kali berapa supaya 20 adalah 5. Jadi 5 kali 4 jawabannya 20 habis. Jadi 3/4 berubah menjadi 0,75. Sekarang 25%. 25% ini sama artinya dengan 25/100. Nah, 25/100. Untuk mencarinya kita bagilah dia dengan 25 dibagi 100. Nah, 25 dibagi 100 tidak bisa anak-anak. Jadi untuk supaya dapat kita bagi, kita tambahkan 0 di sini. Di pembilang kita masukkan di jawaban 0, karena jawaban kita tambahkan tadi 01. Baru bisa kita jawab 100 kali berapa supaya mendekati 250. Jawabannya adalah 2. 2 kali 100, 200. Kita kurangi. Sisa 50. Nah, untuk menghabiskan ini kita tambahkan lagi dia 0, tapi di jawaban jangan tambahkan lagi. Cukup sekali. 100 kali berapa supaya 500 kali 5. 5 kali 100, 500. Jadi kita kurangi, habis. Jadi jawabannya 0,25. Nah, kalau sudah dapat jawaban begini, maka ini sudah berubah menjadi 4,4 ditambah 0,75 ditambah 0,5 ditambah 0,25. Sudah berubah jawab soal menjadi seperti ini. Nah, Ibu pindahkan ke sini ya. 4,4 ditambah 0,75 ditambah 0,55 ditambah 0,25. Nah, untuk mempermudah penambahan ini sebenarnya kamu bisa mencari dengan kalkulator, tapi untuk lebih pahamnya kamu, lebih baik kamu secara manual. Nah, perhatikan angka di belakang koma. Ada yang 2 angka, ada yang 1 angka, ada yang 1 angka. Jadi untuk menyamakannya, kita jadikan dia samakan belakang komanya menjadi 2 angka. Jadi yang ini menjadi 4,40 ditambah 0,75 ditambah 0,50 ditambah 0,25. Jadi ditambah 0 yang 1 angka. Untuk menambahkannya anak-anak, jangan kamu langsung tambahkan memanjang semua, satu persatu. Jadi kita tambahkan satu persatu. Jadi 4,40, komanya ingat harus sejajar. Jadi jawabannya 0,75. Kita tambahkan dulu satu persatu, jangan langsung nanti salah. 0 tambah 5, 5.
4 tambah 7, 11, simpan 1, letak 1 sini, jawabannya 5. Kemudian kita tambahkan dengan 0,50. Tambah 1 per 1. 5 tambah 0, 5. 1 tambah 5, 6. 5 tambah 0, 5. Kemudian kita tambahkan dengan 0,25. Nah, 5 tambah 5, 10. Taruh 0, simpan 1. 1 tambah 6, 7. 7 tambah 2, 9. Turun koma. Kemudian masuk 5 tambah 0, jawabannya 5. Nah, ini jawaban 5,90 ini, cara yang kedua ini 5,90 nih nilainya sama dengan cara yang pertama tadi, yaitu 9 per 10, nilainya sama dengan 5, 9 per 10. Jadi anak-anak kalau untuk mencari jawaban di soal ujian nasional ataupun ujian semester nanti, lihat jawabannya, apakah dia minta jawabannya bilangan desimal, maka gunakan cara kedua. Jika nanti di jawaban pilihan gandanya dia minta jawabannya berubah bentuk menjadi pecahan, maka carilah langkahnya dengan seperti ini. Nah, untuk lebih jelas lagi lah anak-anak, ini yang ibu contohkan adalah penjumlahan. Bagaimana jika dia dikurang, maka cukup kamu kurangi pembilangnya saja. Kalau dia minta tambah, maka tambahkanlah pembilang. Jika dia minta kurang, maka kurangilah pembilang. Penyebutnya tidak boleh dikurangi. Jadi yang kita kurangi adalah pembilangnya. Nah, begitulah anak-anak, mudah-mudahan kamu mengerti. Sekali lagi ibu ingatkan, untuk menyamakan penyebut, carilah KPK. Ingat, cari KPK dari penyebutnya. Dan jika jawaban sudah ditemukan, misalnya jawabannya tadi sudah ditemukan seperti ini, kalau pecahannya masih bisa dikecilkan, carilah FPB dari pecahan tersebut. Cari dulu baru menghasilkan pecahan yang terkecilnya. Nah, demikianlah anak-anak untuk hari ini. Nanti tugas-tugasnya akan ibu kirim melalui WA. Tolong sekali lagi anak-anak, tontonlah video ini dengan baik, pelan-pelan. Pahami, jika kurang paham, minta bantuan orang tuanya. Semoga jawaban kamu benar semua. Bu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.